Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 36, سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 36 ini, yang artinya adalah Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dalam surat Yasin ayat 36 ini Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini. Allah ciptakan makhluk di muka bumi ini secara berpasang-pasangan, baik itu yang ditumbuhkan oleh bumi, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah ciptakan dari diri mereka, yaitu Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Demikian juga Allah ciptakan makhluk di muka bumi ini, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Sebagai contoh, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Semua itu Allah ciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Secara garis besar, perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif. Lalu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses peleburan sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik. Proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini biasa disebut dengan proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi adalah proses meleburnya sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik. Anak-anakku sekalian, alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Tentunya anak-anak sekalian tidak asing dengan bunga, karena di sekitar kita ini banyak sekali ya kita jumpai bunga. Ada bunga matahari, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga kelapa, ada bunga mangga, dan seterusnya. Bunga-bunga tersebut adalah merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ini secara garis besar terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian yang disebut dengan alat perkembangbiakan bunga. Yang kedua yang disebut dengan perhiasan bunga. Alat perkembangbiakan bunga ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah benang sari, yaitu alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian alat perkembangbiakan betina ini disebut dengan putik. Alat perkembangbiakan jantan atau benang sari ini terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian sedangkan alat perkembangbiakan betina yaitu putik ini terdiri dari kepala putik, kemudian tangkai putik, dasar putik. Di dalam dasar putik ini terdapat yaitu bakal biji. Kemudian yang kedua yaitu perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini terdiri dari mahkota bunga dan kelopak bunga. Setelah kita memahami bagian-bagian bunga, maka selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang bunga berdasarkan kelompok-kelompoknya. Yang pertama adalah bunga berdasarkan kelengkapannya. Bunga berdasarkan kelengkapannya ini dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap, yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Apa yang dimaksud dengan bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini terdiri dari mahkota bunga dan kelopak bunga. Kemudian alat perkembangbiakan.
Alat perkembangbiakan ini terdiri dari benang sari, yaitu alat perkembangbiakan jantan, dan putik, yaitu alat perkembangbiakan betina. Jadi bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga, yaitu memiliki mahkota dan kelopak bunga, serta memiliki alat perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik. Sebagai contoh misalkan yang termasuk bunga lengkap, yaitu bunga mawar. Bunga mawar ini selain bunga mawar ini memiliki perhiasan bunga, yaitu mahkota bunga dan kelopak bunga, bunga mawar ini juga memiliki alat perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik. Di antara contoh yang lainnya yaitu bunga matahari. Selain bunga matahari, di antara contoh bunga lengkap adalah bunga anggrek. Bunga anggrek, di samping bunga anggrek ini memiliki mahkota bunga dan kelopak bunga, juga memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putik. Sekali lagi bahwa bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Ini adalah pengelompokan yang pertama, yaitu bunga berdasarkan kelengkapannya. Yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Kenapa bunga itu disebut dengan bunga tak lengkap? Bunga tak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga, yaitu tidak memiliki di antara bagian bunga tadi, yaitu perhiasan ataupun alat perkembangbiakan. Sebagai contoh adalah bunga jagung, kemudian ada bunga kelapa, ada bunga rambutan. Berikutnya pengelompokan bunga, yaitu bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Bunga sempurna atau disebut dengan berumah satu dikatakan bunga sempurna karena bunga ini memiliki dua alat perkembangbiakan yang ada di dalam satu bunga. Jadi bunga sempurna atau bunga berumah satu adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Sebagai contoh adalah bunga mawar, kemudian bunga matahari, dan bunga anggrek. Bunga mawar, bunga matahari, dan bunga anggrek di dalam satu bunga ini memiliki dua alat perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik. Kemudian yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Disebut bunga tak sempurna karena bunga ini hanya memiliki salah satu alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Sebagai contoh misalkan adalah bunga labu. Bunga labu ini hanya memiliki salah satu alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Yang satu ini hanya memiliki alat perkembangbiakan betina, yang bunga lainnya ini hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan atau benang sari. Di antara contoh lainnya adalah melinjo, kemudian juga adalah pepaya. Demikian juga di bunga melinjo dan pepaya, ini hanya ada satu alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Oleh karena itu kenapa bunga-bunga ini digolongkan ke dalam bunga tak sempurna atau berumah dua. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang penyerbukan, ya. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi proses jatuhnya benang sari ke kepala putik ini disebut dengan penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Disebut dengan penyerbukan sendiri karena benang sari dan putik ini berada di dalam satu bunga. Karena putik dan benang sari ini berada dalam satu bunga, proses penyerbukannya terjadi di satu bunga, maka disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Disebut dengan penyerbukan tetangga karena serbuk sari yang menyerbuki kepala putik ini berasal dari bunga yang lain yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Jadi penyerbukan tetangga ini terjadi antara dua bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau senogami. Penyerbukan silang ini terjadi yaitu ketika serbuk sari yang menyerbuki kepala putik ini berasal dari tanaman yang berbeda. Ada dua buah tanaman yang berbeda yang memiliki bunga tetapi masih dalam satu jenis. Ini terjadi penyerbukan silang ya antara satu tanaman dengan tanaman lain dari bunga yang
tanaman pertama ke tanaman kedua ini terjadi penyerbukan. Penyerbukan ini disebut dengan penyerbukan silang karena terjadi antara dua tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Ini disebut dengan penyerbukan silang. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar ini terjadi ketika serbuk sari yang menyerbuki kepala putik. Serbuk sari yang menyerbuki kepala putik ini berasal dari tanaman yang sejenis, berbeda tanaman yang varietasnya berbeda. Serbuk sari yang menyerbuki kepala putik ini berasal dari tanaman sejenis, tetapi varietasnya berbeda. Sebagai contoh, misalkan ada bunga yang berwarna ungu dengan berwarna orange, maka ketika terjadi penyerbukan antara bunga, yaitu bunga ungu dan bunga orange, maka ini disebut dengan penyerbukan bastar karena berasal dari tanaman sejenis tetapi berbeda varietas. Penyerbukan berdasarkan bantuan faktor luar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan angin atau disebut dengan anemogami. Yang kedua adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Yang keempat adalah penyerbukan dengan bantuan manusia yaitu antropogami. Penyerbukan dari faktor luar ini diantaranya adalah dengan bantuan angin, air, hewan maupun manusia. Anak-anakku sekalian, proses penyerbukan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yaitu surat Al-Hijr ayat 22. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya adalah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya Allah lah yang mengutus angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaannya. Oleh karena itu para santri sekalian yang saya muliakan, pada pembelajaran kali ini ada hikmah yang luar biasa yang kita dapatkan, di antaranya bahwasannya yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan atas kehendaknya lah Allah Subhanahu wa taala mengawinkan tumbuh-tumbuhan satu dengan yang lainnya, baik itu melalui perantara angin, melalui perantara binatang, melalui perantara air, ataupun melalui perantara manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas agama yang benar, agama yang hak, yaitu agama Islam. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang pertama ini bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.